Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu 26 Desember 2020 adalah pesta Santo Stefanus, martir pertama. Di dalam Kisah Para Rasul bab 6 dan 7, Stefanus ditampilkan sebagai orang beriman yang kokoh dan penuh Roh Kudus. Ia merupakan salah seorang yang diangkat oleh ke-12 rasul untuk memangku jabatan diakon atau pelayan meja. Ia seorang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan bisa berbahasa Yunani. Ia pandai berpolemik dan sangat radikal dalam pandangannya mengenai tradisi-tradisi dan lembaga-lembaga Yahudi. Ketika berada di hadapan Sanhedrin, ia dengan tegas membantah semua tuduhan kaum Farisi dan membela karya misionernya di antara orang-orang Yahudi. Pembelaannya diperkuat dengan mengutip kata-kata kitab suci yang melukiskan kebaikan hati Yahweh kepada Israel dan ketidaksetiaan Israel sebagai bangsa terpilih kepada Yahweh. Oleh karena itu, ia diseret keluar tembok kota Yerusalem dan dirajam sampai mati oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang tidak mampu melawan hikmatnya yang diilhami Roh Kudus. Senjata utama untuk melawan musuhnya ialah cintanya akan Tuhan. Cinta itu demikian kuat mendorongnya untuk bersaksi tentang Kristus, meskipun ia harus menghadapi perlawanan yang kejam dari musuh-musuhnya. Bahkan sampai saat terakhir hidupnya, di dalam penderitaan sekian hebatnya, ia masih sanggup mengeluarkan kata-kata pengampunan ini. Tuhan, janganlah dosa ini Engkau tanggungkan kepada mereka itu. Saulus yang menurut laporan hadir dan memberi restu terhadap pembunuhan Stefanus, serta seseorang yang dikenal sebagai penghambat ulung gereja, di kemudian hari bertobat dan menjadi Paulus, rasul terbesar bagi kaum kafir. Stefanus mati sebagai martir pada tahun 34. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 10 dilanjutkan dengan pasal 7 ayat 54 sampai 59. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka
di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 17 sampai 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi pengikut Kristus atau sekedar pengagum atau fans Kristus. Apa arti sesungguhnya menjadi pengikut Kristus? Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Menjadi pengikut Kristus yang sejati berarti percaya dan bersedia mengikuti Yesus, ajarannya, teladannya, dan jalan salibnya, bahkan sampai mati di atas salibnya. Artinya, seorang pengikut Kristus rela menderita dan mati karena Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang pengagum atau fans Kristus hanya senang mengikuti Kristus karena popularitasnya dan berharap segalanya akan berlangsung baik dan menyenangkan hidupnya. Mereka mau mengikuti Kristus tetapi tidak mau ikut ke Golgota, apalagi harus tersalibkan bersama Yesus. Mereka selalu mengajukan persyaratan, entah menguntungkan atau tidak. Pada masa kini, banyak orang datang ke gereja hanya untuk mendengar khotbah tentang kasih, damai, sukacita, dan hal-hal yang menyenangkan hati mereka. Bagi mereka, ibadah gereja yang baik adalah ibadah yang menyenangkan hati. Padahal, Injil atau kabar baik tidak selalu adalah kabar yang menyenangkan hati, tetapi juga menantang dan mengoreksi. Pesan bagi kita, banyak muncul agama-agama murahan yang mengkhotbahkan keselamatan dalam mengikuti Kristus dengan cara yang mudah dan murahan, tanpa pernah menyinggung soal menyangkal diri, rela berkorban, dan kesetiaan iman dalam derita. Saudara-saudariku terkasih, waspadalah terhadap ajaran-ajaran yang seakan-akan Kristiani,
yang menawarkan cara mengikuti Kristus dengan murahan, yaitu sekedar menjadi pengagum Kristus, tetapi bukan menjadi murid Kristus. Mereka hanya menawarkan rahmat keselamatan tanpa harus berkorban atau bertobat, menawarkan mahkota kemenangan tanpa derita jalan salib. Amat jelas ini bukan ajaran Kristiani seperti yang diajarkan Yesus. Jika kita sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka derita, pengorbanan dan tantangan apapun justru menghantar kita semakin dekat dengan Tuhan dan kemuliaan-Nya. Lihatlah kehidupan para martir Kristus. Mari kita belajar untuk setia sebagai murid Kristus. Semoga demikian. Amin.